Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bedah buku 35 kisah saat maut menjemput. Bukunya mana Pak Ustadz? Ada bukunya. Tulis saja di www.google.com. Buku 35 saat maut menjemput Abdul Somad. Buku ini saya tulis ketika saya sedang dikejar-kejar kematian. Gak bisa ceramah, gak bisa tausiah, duduk di rumah. Disitulah saya menulis bagaimana Nabi meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, asyaduna meninggal. Bagaimana ketika para ulama-ulama meninggal, ternyata semuanya akan meninggalkan dunia ini. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Mau pejabat, mau orang kaya, mau orang ganteng, mau orang cantik, mau orang terkenal, mau alim ulama, dia hanyalah daging, tulang, kuku, bulu, darah, jantung berdetak, nafas berhembus, paru-paru menyaring nafas, buah pinggang menyaring darah, sampai masanya jantung berhenti, nafas pun stop, dan kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jantung berhenti berdetak, maka darah berhenti mengalir. Kalau darah berhenti mengalir, dia berubah menjadi nanah. Nanah makanan cacing tanah orang yang meninggal dalam kuburan. Mulai 24 jam menggelembung kulit-kulitnya, usus perut membesar, 5-7 hari pecah. Kalau sudah usus pecah, bola mata keluar, kuku copot, daging retak-retak, lalu kemudian membusuk kulit kepala, lepas. Jangan bayangkan, nanti nggak bisa tidur malam. Saya tidak sedang membayangkan orang lain, tapi bayangkanlah diri kita. Rambut yang selalu kita perhatikan, belilah sampo anti ketombe. Tubuh yang selalu kita perhatikan, belilah pelembab anti kulit retak-retak. Pada akhirnya semua akan mati menghadap Allah. Usus meletus, mata melotot keluar biji mata, kuku copot, daging retak, pecah. Datanglah hewan yang paling tajam hidungnya. Walaupun dia tidak punya hidung, tapi hidungnya paling tajam. Penciumannya dari jarak 1 kilometer. Kalau kita dikubur di sini, digali liang lahat di sini, 1 kilometer ke sana, 1 kilometer ke kanan, 1 kilometer ke depan, mereka akan datang mencium bau yang luar biasa. Makhluk itu bernama cacing. Besok yang mancing hari Ahad, gali tanah ambil cacing. Apa kata cacing? Hari ini kau tusuk aku, nanti sampai masanya kau akan mati, ku bawa gengku. Apa kata cacing ketika mencium bau? Serbu, kata cacing. Kita semua akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi Ustaz Abdul Somad tidak bersedih. Kenapa? 5 orang geng anak soleh akan memimpin pembacaan Al-Fatihah dari Bekasi untuk almarhum Abdul Somad. Kata mereka, jangan baca sekarang, nanti baca sekarang pun gak apa-apa. Bacakan Al-Fatihah untuk orang yang hidup boleh. Kenapa? Bertawassul kepada Allah. Bi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Nanti kalau ada kiai, ulama ngajak baca Al-Fatihah, betul-betul dibaca. Ini banyak orang sekarang bisiril Fatihah, Al-Fatihah. Ente nggak baca Al-Fatihah? Itu tadi betul-betul dibaca 7 ayat dari basmalah sampai waladdallin. Amin. Ketika kita baca amin, malaikat-malaikat ikut mengucapkannya amin. Artinya kabulkanlah ya Allah. Ini banyak orang sekarang ketika kiai membaca, marilah kita mohon kepada Allah bisiril Fatihah. Ada yang di depan melihat wajah ustadz, ada yang di belakang melihat tengkuk ustadz, ada yang di kanan, di kiri, semuanya mendapatkan pahala yang sama, mudah jalannya menuju surga Allah.
Ustadz Somad ini ngomongnya enak sekali. Bukan kata saya, itu hadis Nabi. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia cari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Yang membuat kita tidak masuk surga malam ini cuma satu saja. Apa? Belum mati. Yang mau masuk surga silakan mati duluan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati melainkan dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Siap jaga persatuan, siap teruskan program silaturahim DKM, siap hadiri maulid keliling tiap bulan. Ingat, kita ngomong siap di masjid, jangan ada dusta di antara kita. Disaksikan oleh para malaikat pertemuan kita malam ini. Betul? Kalau ada yang nantang-nantang, mana malaikatnya? Mana malaikat? Jangan marah, diam aja, senyum aja, diamin aja. Kalau dia tetap nantang, mana malaikatnya? Tenang, malaikat maut sudah di jalan, bro. Nanti sampai akhirnya kau juga akan mati. Gagah, perkasa, berkuasa, punya uang, terkenal, populer, kaya raya, sampai masanya tua, sampai masanya sakit, sampai masanya mati. Dulu pakai proses begitu, muda, kaya, tua, sakit, mati. Sekarang enggak panjang-panjang, masuk rumah sakit, mati. Bahkan ada yang enggak perlu sampai masuk rumah sakit, sedang minum kopi, mati, sedang ceramah, mati, sedang tegas, mati. Mati tidak perlu dicari, karena dia insya Allah akan datang sendiri. Betul apa betul? Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di dalam kotak yang dipaku. Begitulah perbuatan orang musyrik jahiliyah dulu. Dia buat kotak, kemudian dia paku, dia masuk ke dalam. Ditanya sama temannya, kenapa kau bersembunyi dalam kotak yang dipaku? Mudah-mudahan aja malaikat maut nggak bisa masuk. Siapapun akan mati menghadap Allah. Michael Jackson masuk ke dalam kotak hampa udara, berharap tidak mati, mati juga. Semuanya akan menghadap Allah. Tinggal lagi apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Ini pelajaran yang kedua dari buku bedah buku kisah saat maut akan menjemput. Wa kafa bil mauti wa'iza, ada nasihat yang tidak bersuara, ada nasihat yang bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan tazkirah. Dia diam 1000 bahasa. Nasihat itu bernama mati. Siapa yang menasihati Ustadz Abdul Somad? Enggak ada orang menasihati saya sampai sekarang. Saya datang ke kiai, tolong nasihati saya. Saya kalau tausiah, saya cari para alim ulama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, minta nasihat, minta doa. Mereka enggak kasih nasihat. Mereka katakan, ya Ustadz sudah tahulah, sama-sama saja kita berdoa kepada Allah. Nasihat yang paling dalam yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi. Kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum. Ada rumah yang dibangun, ada rumah yang dikendalikan, ada rumah yang diatur. Sekian tahun nabung untuk buat rumah. Rumahmu berapa harganya? 3M. Wow, hebat sekali. 3M, 3 kali minjam. Ada rumah yang tidak pernah kita lihat, rumah yang tidak pernah kita jenguk, rumah yang tidak pernah kita pedulikan, tapi kita akan tinggal di sana. Lebih lama di rumah kita atau di taman pemakaman umum? Saya tanya sekali lagi,
Lebih lama tinggal di rumah yang kita bangun atau lebih lama di kuburan? Lebih lama di kuburan. Di rumah kita paling kita tempati. Ada orang menempati rumahnya sampai 100 tahun? Enggak ada. Paling kita tempati rumah kita itu paling lama 50 tahun. Itu pun kalau umur kita 75 tahun. Umur 25 bangun rumah atau mewarisi rumah bapaknya. Kita cerita bukan rumah bapak kita, bukan rumah kakek kita, rumah kita tempati cuma 50 tahun. Setelah itu kita masuk liang lahat. Yang meninggal tahun 1945 saat ditembak oleh Belanda sampai sekarang berarti dia sudah dikubur berapa tahun? Maka sampai masanya nanti hari kiamat ada yang di liang lahat sampai 100 tahun, ada yang sampai 1000 tahun lamanya. Apa yang sudah kau persiapkan? Amal jariah. Yatsba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Ahluhu, istrinya ikut mengiring, anaknya datang, jamaah semua datang, tapi cuman sampai ke pintu liang lahat. Setelah itu mereka masukkan ke dalam. Setelah itu mereka kemudian naik ke atas, mereka ambil pacul, cangkol dan skop, mereka katakan mari kita timbun, kita injak biar padat. Setelah itu ditancapkan kayu nisan. Setelah itu mereka pun berdoa. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Anaknya nangis pada hari yang pertama. Hari kedua dia mulai tersenyum. Kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090. Kiki 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 kiki. Tapi kalau anakmu soleh, dia akan bangun di tengah malam. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gimana anak ibu? Ingat dengan suami ibu? Ingat dengan ayahnya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Malam-malam saya bangun jam 2, saya dengar di samping kamar ada baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Lalu saya pun bangun Pak Ustadz, senangnya hati saya, anak saya baca Quran untuk ayahnya. Begitu saya buka pintu kamar, ternyata TV belum mati Pak Ustadz. Mudah-mudahan anak kita termasuk yang tetap kirim Yasin untuk kita tiap malam. Kita pesankan ke mereka supaya tahajud, berzikir, berdoa. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlilku. La ilaha illallah tahlil, subhanallah tasbih, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, salawat. Lalu kemudian dia bawa anak istrinya baca Quran. Wa idza khatimul qur'ana, kalau dikhatamkan mereka Quran 30 juz, fahuwa hasanun, sepaling bagusnya sekhatam Al-Quran 30 juz. Kalau tidak sanggup khatam Quran, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Dan kalau tidak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah, level paling tinggi sekhatam. Tak sanggup sekhatam Yasin, tak sanggup Yasin, Ummul Quran. Itulah tadi yang Pak Bupati mengajak kita, mari kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah pun tidak mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kau balaskan untuk ayahmu? Berapa kali dia tidak jadi ganti baju hari raya demi uang sekolahmu? Sekolahmu memang online, tapi bayarannya offline. Berapa kali ibumu tidak jadi hari raya buat kue demi untuk sekolahmu, demi untuk air susumu, demi untuk makan minummu. Meregang nyawa dia melahirkan. Andai kau gendong dia dari Bekasi ke kota Makkah, tawaf 7 putaran, sa'i Safa dan Marwah, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Betul ibu? Ternyata ibu tidak ada yang teriak waktu melahirkan. Kenapa? Dia pingsan di operasi. Lahir. Ustadz, walaupun operasi sesar itu sakit loh Ustadz. Ustadz kan nggak pernah merasakannya, karena rasaku bukan rasamu Ustadz. Kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan mereka perempuan. Ketika hormonnya berlebih dia awal-awal kehamilan, dia muntah-muntah. Respon hidungnya sangat tajam. Suami yang dulu kata dia buah hati belayan jiwa, cintaku setengah napasku pergi, baunya minta ampun.
Lalu kemudian yang awalnya rahim itu kecil lalu mulai membesar, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya ususnya menjadi kecil, makannya susah, nafasnya terhalang, lalu kemudian tulang belakangnya mulai melengkung, lalu ketika melahirkan anak seperti patah-patah tulang rusuknya. Itulah ayat yang disebut dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Tak ada yang bisa membalas kelemahan-kelemahan itu, dan tidak ada yang sanggup membahasnya. Kalau saya bahas bagaimana lemahnya perempuan saat mengandung, perempuan itu mengandung lemah di atas lemah, kata ibu-ibu, alah Ustadz kayak pernah aja. Maka kita balaskan, yang ibunya masih hidup mudah-mudahan masih sempat berbakti kepada orang tua. Yang ibu bapaknya sudah meninggal dunia, nasihat kematian, ziarah. Jangan nunggu mau Ramadan, jangan nunggu mau Idul Fitri, besok hari libur bawa anaknya ziarah. Ini sekarang banyak orang ziarah, bapaknya baju hitam, istrinya baju hitam, anaknya baju hitam, hitam-hitam semua, sampai di tempat pemakaman langsung foto, habis itu update status man in black. Apa ini? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah saat di tempat pemakaman baca doa, assalamualaikum ya alad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Oh, bacaannya panjang Pak Ustadz. Ya, tapi kami bacaannya pendek. Apa bacaannya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa minimalis. Apalah salahnya cetakkan doa ziarah kubur? Tanya nanti panitia berapa ongkosnya buat baliho besar seperti ini, buat doa ziarah kubur, tempel besar-besar di dekat pemakaman TPU. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Coblos nomor, boleh. Daripada baliho yang enggak jelas ujung arahnya, nyangkut ke pokok kayu, diambil Satpol PP, dibakar, mendingan di samping kuburan, mengingatkan orang. Andai pun dia tidak lapuk, maka mengalir sampai hari kiamat. Inilah dia amal-amal kita. Apa saja amal kita yang akan mengalir? Waladun salihun, anak yang soleh, shadaqatun jariyah, itulah uang yang masuk ke dalam kotak-kotak tadi. Beli semen, batu bata, kerikil, atap, tenda, lampu, AC, mihrab, mimbar, kipas angin, itu semua akan mengalir. Siapa yang mewakafkan tanah masjid ini dulu? Siapa yang membangunnya? Siapa yang ngasih semen? Siapa yang ngasih kosen? Siapa yang ngasih kaca? Kita tidak tahu, tapi pahalanya dari mulai tadi petang sampai malam, sampai sholat subuh besok, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Ramadan, tarawih, witir, Idul Fitri, Idul Adha, hari raya kurban, sampai hari kiamat, mengalir pahalanya ke liang lahat. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid. Masjid apa namanya? Masjid Al-Mustaqim. Siapa yang buat? Pak Kapolsek. Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Siapa yang buat? Ustadz Somad. Sudah ada? Belum lagi. Tapi insya Allah kalau kita berniat sebelum mati mesti ada. Saya diundang ke Jambi, diajak untuk meresmikan masjid. Jalannya jauh, naik mobil. Dalam hati saya, mau dibawa kemana lah ini? Begitu sampai, musola kecil. Ya Allah, apa kelebihan musola ini? Apa kelebihannya? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolsek. Saya sebagai Kapolsek, kumisnya melintang. Saya sebagai Kapolsek di tempat ini, Pak Ustadz risau karena tidak ada tempat sholat. Orang sholat di kamar. Maka saya kumpulkan di antara anak-anak buah saya. Kita beli semen, batu bata, akhirnya jadilah musola ini. Dan saya bertekad kalau siap, yang meresmikannya adalah Ustadz Somad. Oh, begitu kronologisnya. Dan orang tidak berani nolak. Kasih semen, siap. Jadilah musola. Jabatanmu tak lama, tapi yang kekal abadi adalah masjid. Presiden kita, proklamator kita, Insinyur Soekarno cerdas. Di saat Indonesia
tidak semakmur sekarang. Uangnya tidak banyak, baru saja diserang oleh Belanda dan Jepang. Dia sempat berpikir untuk membangun masjid terbesar di Asia Tenggara. Itulah dia Masjid Istiqlal. Sampai Presiden Amerika pun masuk ke dalam. Semua orang-orang yang masuk ke dalam Masjid Istiqlal itu kalau masuk berdecak kagum seperti melihat kucing. Wow, amazing, kata dia. Apa amazingnya? Tiangnya banyak sekali, kata dia. Luar biasa. Sampai sekarang mengalir pahalanya sampai hari kiamat.